Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maaf suaranya agak parau. Saudara-saudara, ketika Trump berkampanye untuk menjadi presiden Amerika yang ke-45, tim pemenangannya menerbitkan sebuah buku berjudul You Cannot Spell America Without Me. Jadi, kamu tidak mungkin bisa mengeja Amerika kecuali dengan saya. Jadi buku yang lumayan provokatif itu dicetak 5 juta eksemplar dan dinilai berperan mengantarkan Trump ke White House, ke Gedung Putih. Yang kedua, penulis buku itu berhasil memotret kepribadian Trump yang sombong dan merasa pandai, sementara kenyataannya lumayan bodoh, berwawasan cekak, dan ada watak vindiktif, suka balas dendam pada siapa saja yang mengkritik dan memusuhinya. Nah, keputusan politik yang sangat sembrono tanpa dipikir secara mendalam, khususnya keputusan yang diambil Trump dan Netanyahu untuk menyerang Iran pada 28 Februari 2026 dengan alasan kekanak-kanakan. Jadi Iran harus dihajar secara militer, pemimpin tertingginya harus dibunuh, pasti rakyat Iran akan bangkit menggulingkan kekuasaan para ayatollah dan segera terjadi regime change, perubahan pemerintahan yang demokratis. Nah, itu khayalannya Trump dan Netanyahu. Nah, dalam benak Trump, rezim yang baru pasti tidak lagi punya ambisi membangun kekuatan nuklir sehingga tidak lagi menjadi ancaman bagi eksistensi Israel. Jadi kalau Iran sudah takluk, kalah sudah, tidak bisa lagi membangun kemampuan nuklir dan lain-lain. Nah, dalam hitungan 4 minggu, ini kata si Trump, Iran bisa dikalahkan, kemudian sumber-sumber minyaknya bisa dinegosiasikan, dan sebagian besar harus dijual murah ke Amerika. Ini impian edan Trump, tanpa secuil pun pengertian bahwa bangsa Iran karena agamanya, budayanya, dan sejarahnya tidak mungkin dapat ditekuk lutut dan kemudian jadi negara jongos yang bertugas melayani kepentingan ekonomi Amerika di Timur Tengah. Itu tidak mungkin sama sekali. Saudara, di samping Israel dijamin aman untuk mengejawantahkan halusinasinya mencapai Greater Israel yang akan berhasil menguasai sekitar 3/4 seluruh wilayah Timur Tengah, seperti pernah saya uraikan secara singkat dalam video sebelum ini, ya. Ternyata buat Iran, melenyapkan Israel dari peta dunia bukan masalah yang terlalu sulit. Drones dengan berbagai ukuran dan rudal, guided missiles made in Iran yang berhasil memporak-porandakan Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, Arad, tepi barat, Beit Shemesh, Bandara Ben Gurion, dan Dimona, terletak pusat pengembangan nuklir Israel, tidak pernah terbayangkan sama sekali oleh Trump dan konco-konconya yang juga lebih kurang dungu seperti Trump, bahwa rudal dan berbagai drone made in Iran dapat menyasar ke pusat-pusat kekuasaan Israel itu. Jadi dalam hal ini saya melihat memang kesamaan antara Trump dan Netanyahu sebagai tukang bohong dan menghayal, ya, itu memang sama. Jadi dalam hal ini saya yakin Netanyahu, saya kira memang sudah mati akibat rudal Iran yang berhasil menghancurkan kantor Netanyahu di Tel Aviv pada 18 Maret lalu. Yang kita lihat di layar kaca televisi kita itu ya sekarang ini adalah AI generated fake videos, ya. Jadi yang sungguhan sudah mati, yang ada itu adalah produksi dari AI tadi.
Nah kemudian yang penting adalah harus kita ketahui kedua tokoh Trump dan Netanyahu itu memang suka berbohong dan menghina akal sehat kita. Bayangkan ketika bangunan-bangunan tinggi termasuk perkantoran IDF diratakan dengan tanah oleh rudal balistik Iran, Israel selalu mengatakan kurang lebih walaupun beberapa gedung telah hancur lebur akibat rudal balistik Iran, tetapi tidak ada yang mati. Cuma ada beberapa anak dan satu orang tua yang mengalami luka ringan. Kata-kata seperti ini pasti muncul dari mulut para pejabat Israel, ya. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang mampu berbohong sambil tertawa kecut. Mana mungkin bangunan demikian banyak hancur lebur, ya, kemudian dikatakan tidak ada satupun nyawa yang hilang. Ya. Jadi jualan dan penipuan politik Trump sudah tidak laku lagi bahkan di Amerika. Dan Sabtu lalu sekitar 8 juta orang bergabung dalam demo mengecam Trump yang berperilaku seperti raja. Dalam demo besar-besaran itu temanya No Kings National Day, ya. Jadi tidak ada itu ceritanya raja bisa memimpin Amerika, presiden bisa, tapi king, raja yang konyol dan bodoh dan ngawur seperti Trump tidak mungkin akan berlanjut kekuasaannya. Mereka marah karena Trump sudah berlagak jadi raja dan tidak lagi menggubris rakyatnya supaya Trump dan Israel tidak menyerang Iran. Alasan mereka, Israel bukan ancaman nyata, bukan imminent threat bagi Amerika. Dalam minggu ini, Hindustan Times mengeluarkan 5 buah video berdurasi rata-rata 11 menit yang mengekspos masa depan yang sangat buruk buat Israel dan bagi Trump. Video pertama berjudul Trump's Doom yang dicurigai ditulis oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia. Intinya Trump pasti hancur. Video kedua berjudul Israel Food Crisis worsens, Iran plans to starve Israel. Krisis Israel makin parah, Iran membuat Israel kelaparan. Video ketiga berjudul As US loses to Iran, Trump to make Arabs pay bill for war. Karena Amerika Serikat kalah, Trump minta negara-negara Arab supaya membayar ongkos perangnya itu. Kemudian video keempat berjudul Live in 48 Hours, Iran's Cyber Army hunts Americans in Israel. Tinggalkan segera Israel, segera pergi, karena Angkatan Darat Iran terus memburu tentara Amerika yang ada di Israel. Di video kelima berjudul Hezbollah attacks USA, another signs Iran war reaching the US. Isinya adalah anggota-anggota Hezbollah yang tinggal di Amerika menyerang beberapa sinagog atau tempat ibadah kaum Yahudi dan sempat melukai orang-orang Yahudi Amerika itu. Tapi yang satu ini saya tidak setuju, karena Islam melarang umatnya merusak rumah ibadah orang lain. Kecuali kalau rumah ibadah mereka itu digunakan untuk rapat-rapat gelap buat melakukan aksi teror dan lain-lain. Itu tentu ya bisa dihancurkan. Seharusnya Trump segera sadar diri setelah 8 juta penduduk Amerika berdemo supaya Trump segera meninggalkan White House dan segera diadili. Itu bagi banyak rakyat Amerika, Trump memang tidak layak lagi menjadi presiden. Sampai-sampai beberapa spanduk pendemo bertuliskan singkatan nama Trump. T adalah traitor, pengkhianat. R, racist, ya, seorang rasis. Ya. O atau U itu useless, tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian M itu moron. Moron itu dalam bahasa Amerika, Inggris Amerika itu artinya tolol atau bodoh. Dan P itu pedophile, penikmat seksual dengan bocah atau gadis berumur di bawah 16 tahun. Ya. Itu semua ada dalam diri pribadi Trump. Ya. Nah kini Trump bingung, tidak mungkin lagi dapat melanjutkan perang melawan Iran.
World of Peace buatannya tidak laku jual karena tujuannya mau menyaingi PBB, the United Nations, dan terus melindungi Israel. Cuma aneh bin ajaibnya, kita punya presiden masih saja nikmat bercokol sebagai anggota BOP yang tidak ada gunanya sama sekali useless. Nah sekarang pertanyaannya, relakah bangsa Indonesia, bangsa besar yang seharusnya mewarisi cita-cita dan semangat Bung Karno dan Bung Hatta, presidennya sekarang ini menempel terus dengan Trump. Ini kita perlu jawaban dari Mas Prabowo. Sementara itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.